Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat walafiat ya. Kembali lagi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Materi kita pada kali ini adalah pengaruh kemajuan IPTEK terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetap semangat untuk mendengarkan materi ya. Coba perhatikan gambar tersebut. Gambar tersebut menunjukkan suatu perkembangan teknologi transportasi darat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pasti memiliki pengaruh, baik pengaruh negatif maupun positif terhadap kehidupan manusia. Bagaimana pengaruh negatif dan positif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Nah, kita akan membahas semuanya agar paham tentang kemajuan IPTEK terhadap kemajuan NKRI. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang pengaruh kemajuan IPTEK terhadap NKRI dan membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan IPTEK. Pembahasan pertama adalah pengaruh kemajuan IPTEK terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemajuan IPTEK tentunya memberikan pengaruh bagi kehidupan sebuah bangsa, baik itu pengaruh positif maupun negatif. Berikut ini dipaparkan pengaruh positif dan negatif dari kemajuan IPTEK dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama adalah bidang politik. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan IPTEK telah berhasil menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan politik bangsa Indonesia yang selama ini dianggap tabu. Kemajuan IPTEK menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Dengan adanya keterbukaan, dimungkinkan akan dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga dapat dicapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dengan adanya pemerintahan yang demokratis, sangat dimungkinkan akan meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat dalam penentuan kebijakan publik oleh pemerintah. Coba perhatikan gambar tersebut. Apakah fungsi dari web tersebut? Web sebagai ruang tanya jawab tersebut dapat digunakan untuk bertanya ataupun berdiskusi masalah yang berhubungan dengan instansi terkait. Selanjutnya adalah aspek ekonomi. Pengaruh positif IPTEK bagi kehidupan ekonomi yang dapat kita ambil diantaranya adalah makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita, makin terbukanya pasar internasional bagi produk lokal atau hasil produk dalam negeri, meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan devisa negara, dan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Bandingkan kedua gambar berikut. Apa perbedaan yang tampak pada gambar? Pada gambar A, kegiatan belajar konvensional. Pada gambar B, kegiatan belajar berbasis teknologi. Melalui perkembangan teknologi, kegiatan belajar dapat dilakukan secara singkat. Pembelajaran akan lebih efektif, efisien, dan menarik. Kemajuan teknologi dalam pendidikan sangat membantu menjelaskan materi yang sulit. Selain itu, pembelajaran lebih menarik dan tidak membosankan. Aspek sosial budaya. Kemajuan teknologi dalam aspek yang ditandai dengan munculnya internet dan makin canggihnya alat-alat komunikasi secara langsung telah mempermudah kita untuk memperoleh informasi dari berbagai bumi lainnya. Sehingga kita secara langsung tidak melakukan proses transformasi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. Selain itu, juga dengan adanya transformasi atau informasi tersebut, kita bisa mencontoh atau belajar banyak dari tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola berpikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari berbagai bangsa lain yang telah maju untuk kemajuan dan kesejahteraan kita. Misalnya, kita bisa mencontoh etos kerja dan semangat kerja keras yang ditampilkan oleh orang lain untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Aspek hukum dan pertahanan serta keamanan. Pengaruh positif IPTEK dalam bidang hukum, pertahanan, dan keamanan yang dapat kita ambil diantaranya adalah menguatnya supremasi hukum, demokratisasi dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia, menguatnya regulasi hukum,
menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum, dan menguatnya supremasi sipil. Pembahasan yang kedua adalah pengaruh negatif kemajuan iptek bagi kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Selain mempunyai pengaruh yang positif, kemajuan iptek juga melahirkan pengaruh yang negatif bagi kehidupan kita. Di antaranya pengaruh negatif tersebut seperti dalam aspek berikut ini. Pada aspek politik, globalisasi membawa ideologi asing yang mengancam ideologi Pancasila seperti ideologi liberalis dan komunis. Ideologi liberalis dianut banyak negara barat, sedangkan ideologi komunis dianut banyak negara timur. Ideologi liberal mempengaruhi pola pikir masyarakat untuk serba praktis dan melaksanakan hak tanpa mempedulikan hak orang lain. Jika masyarakat Indonesia terpengaruh liberalisme dan komunisme, Indonesia akan kehilangan jati dirinya. Pengaruh negatif lainnya dari kemajuan iptek yang mesti diwaspadai adalah munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme. Para pelaku gerakan tersebut pada umumnya merupakan orang-orang yang terampil dalam memanfaatkan teknologi. Tidak jarang di antara mereka mempunyai keterampilan dalam merakit senjata, merakit bom, dan sebagainya. Hanya sayangnya keterampilan mereka tersebut digunakan untuk mengganggu keamanan serta negara sehingga stabilitas negara menjadi terancam. Selanjutnya aspek ekonomi. Kemajuan iptek memberikan pengaruh negatif terhadap kehidupan ekonomi seperti berikut. Indonesia akan dibanjiri barang-barang dari luar. Kesenjangan sosial akan muncul akibat persaingan bebas. Penyerapan tenaga kerja dengan sistem padat karya semakin ditinggalkan. Aspek sosial budaya. Kemajuan iptek dapat melahirkan pengaruh negatif bagi perilaku masyarakat seperti berikut ini. Munculnya gaya hidup konsumtif, munculnya sikap hidup hedonis, munculnya sikap individualisme, munculnya kesenjangan sosial, munculnya gaya hidup westernisasi, dan memudahnya semangat gotong royong. Aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Dampak negatif yang timbul dari kemajuan iptek dalam aspek ini antara lain akan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara semakin berkurang. Membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Perkembangan teknologi mempermudah komunikasi antar individu, hubungan antar masyarakat, bangsa, dan negara. Akan tetapi, memanfaatkan kemajuan teknologi harus dibarengi dengan sikap tanggung jawab. Sikap tanggung jawab dalam perkembangan iptek. Usaha pengembangan dan pemanfaatan iptek, setiap manusia Indonesia harus memiliki kearifan dan berpegang pada prinsip moral. Dengan demikian, pemanfaatan iptek dalam kegiatan pembangunan tidak akan merusak lingkungan hidup. Akan tetapi, kalau iptek dimanfaatkan tanpa kearifan dan tidak dengan pertimbangan moral, kecenderungan untuk merusak lingkungan lebih besar. Sebagai contoh, dinamit dan bahan peledak dimanfaatkan untuk mencari dan menangkap ikan. Hal itu tentunya yang akibatnya akan merusak habitat dan lingkungan. Di bidang politik, menyeleksi informasi dan berita sebelum disalurkan melalui media sosial. Menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat melalui media sosial. Banyak Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan kemitraan yang bekerjasama dengan negara-negara lain dalam hubungan yang seimbang. Saling menguntungkan dan saling menghormati dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing. Untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang,
mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, menegakkan supremasi hukum, dan memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Di bidang ekonomi, sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan pengaruh negatif dari kemajuan iptek dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal. Pemanfaatan perkembangan iptek untuk melakukan perdagangan antar negara, kemudahan mendapatkan barang secara online harus disesuaikan dengan kebutuhan demi mencegah budaya konsumerisme. Di bidang sosial budaya, dalam bidang sosial budaya, kemajuan iptek telah membawa pengaruh dalam perilaku yang ditampilkan oleh masyarakat. Di antara pengaruh tersebut adalah dalam hal gaya hidup, gaya pakaian, dasar ikatan hidup bermasyarakat, dan semakin mudahnya mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan. 3 hal yang disebutkan pertama cenderung memberikan pengaruh yang negatif. Oleh karena itu, kita harus membentengi diri dengan nilai-nilai yang selama ini sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila. Adapun pengaruh yang disebutkan terakhir cenderung memberikan keuntungan bagi bangsa kita. Oleh karena itu, kita perlu mengadopsi hal tersebut dengan tidak mengabaikan nilai-nilai jati diri bangsa kita. Sekian penjelasan materi tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat terus belajar dan jadilah kebanggaan orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.